lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena sudah dilakukan proses filtrasi pada proses pembuatannya. Nah, yang selanjutnya adalah all filtrable vegetable peptone broth PG 704 ini sebenarnya. Bukan 101, katalognya salah. Jadi produk ini sama sebenarnya dengan produk TSB atau sama dengan produk coffee treble TSB. Cuman bahannya bebas dari bahan-bahan hewan atau animal free. Makanya jika ada customer yang fokus ke isu halal, bisa ditawarkan produk coffee treble vegetable peptone broth. Jadi sama, sudah di Sinargama juga sudah dilakukan proses filtrasi. Itu 4 range produk untuk media pil di industri farmasi steril. Nih, jadi sudah ada informasi-informasinya di sini, produk spesifikasinya ini Coffee Treble TSB, ini Coffee Treble Vegetable Peptone, ini Confidential Declaration-nya yang menyatakan apakah dia mengandung hewan atau tidak. Jadi kalau Coffee Treble TSB itu mengandung hewan, hewannya ada sapi dan ada porcine. Nah, tapi kalau vegetable peptone dia tidak mengandung hewan. Jadi artinya bisa dikategorikan produk halal. Jadi ini ringkasannya teman-teman. Coffee Treble TSB ini yang paling bagus. Jadi dia sudah diiradiasi, sudah dilakukan proses filtrasi juga pada pembuatannya, dan sudah animal free material. Jadi animal free material ini atau mungkin intinya tidak mengandung bahan non halal, sudah ada dokumennya. Dokumennya bukan dalam bentuk sertifikat halal, tapi hasil pengujian PCR dari Saraswati Indonesia. Jadi kalau teman-teman nanti butuh, ada customer yang mau validasi menggunakan Coffee Treble Vegetable, butuh dokumen-dokumen, itu bisa silakan minta ke kepala cabangnya, karena sudah saya share ke kepala cabangnya di hasil-hasil pengujian di Saraswati untuk halal. Nah, ini adalah proses yang atau produk yang selanjutnya. Ini sebenarnya sama kayak TSB yang tadi, cuman dalam bentuk kantong, artinya sudah media jadi. Ini mungkin teman-teman tidak perlu tahu dulu karena kita juga izinnya belum ada. Oke, untuk media pil ada pertanyaan. Jadi poin pentingnya adalah yang pertama, media pil di industri farmasi itu adalah untuk farmasi steril. Itu poin yang pertama. Teman-teman, kapan bisa menentukan farmasi tersebut farmasi steril atau tidak? Itu dari produknya yang dihasilkan. Tadi ada 4 produk. Yang pertama produk injeksi, baik itu infus, vitamin, antibiotik, pokoknya proses yang penggunaannya disuntikan. Yang kedua adalah obat mata, baik itu salep atau cairan. Yang ketiga adalah produk salep luka bakar. Yang keempat adalah produk injeksi setengah jadi yang masih bentuk dalam serbuk. Tuh. Jadi itu poin-poin pentingnya produk yang dipakai untuk media pil adalah TSB. TSB-nya ada TSB biasa, TSB gamma, TSB Coffee Treble, dan TSB Coffee Treble Animal Free. Itu produk-produknya. Jadi sebenarnya singkatnya seperti itu, teman-teman, untuk media pil. Oke, ada yang bertanyakan media pil? Silakan sebelum lanjut ke environmental. Dari Jatim, dari Jabar, Jakarta 2 yang banyak industri steril, farmasi steril, gimana? Ada pertanyaan? Pak Iwan. Ya. Faisal Pak dari Bandung. Ya, kenapa Sal? Pertanyaan di chatnya Pak. Industri F&B.
Kalau media pil di industri F&B, tadi adalah produk yang beverage, minuman. Tapi kalau produknya susu, produknya roti itu tidak ada media pil. Tapi produk minuman atau beverage yang dia bersifat asam atau soda basa, itu biasanya ada proses media pil. Contohnya apa? Coca-Cola, terusnya itu ada media pil. Dan media yang digunakan adalah memang media khusus, namanya Linden Green. Nah, cuman di beberapa industri juga bisa juga media pilnya menggunakan pepton bakto yang netral. Jadi tergantung. Cuman rekomendasinya adalah memang produk Linden Green. Nah, prosesnya sama dengan di industri farmasi, cuman hanya medianya saja yang berbeda. Dan biasanya kalau di industri beverage atau food beverage, jumlahnya lebih besar dibandingkan di farmasi. Karena kan kalau farmasi produksinya per pial atau per botol kecil-kecil lah, mungkin hanya 1 mili, 5 mili. Nah, tapi kalau di industri minuman kan banyak, ada yang 600 mili per botol. Jadi bayangkan sekali running misalkan 5.000 botol, 5.000 kali 500 mili. Jadi berapa media yang digunakan? Nah, nama media yang digunakan adalah Linden Green. Nah, saat ini kayaknya importnya ada satu yang sudah, cuman saya lupa yang sudah ada. Nah, cuman secara izin bisa, karena izinnya kalau untuk media pil di industri beverage itu tidak perlu izin registrasi, jadi cukup hanya dispensasi. Jadi bisa didatangkan. Cuman kalau tidak salah, si prinsipal belum memberikan harganya. Jadi untuk sementara belum bisa diimport untuk Linden Green. Gitu, Pak Isal, jawabannya. Cuman kalau ada potensi di customer teman-teman untuk Linden Green ini, silakan sharing ke saya. Nanti saya akan, sebenarnya udah dari tahun lalu atau berapa tahun lalu lah, itu di area Jatim sudah ada Jatim atau Bandung saya lupa, sudah ada request dan sudah diajukan izinnya, tapi waktu itu kayaknya nggak jadi atau gimana proses media pilnya, akhirnya produknya nggak jadi didatangkan. Kalau dulu itu sempat mau didatangkan, cuman karena nggak jadi belum bisa. Dan harganya belum dikasih lagi yang terbaru, tapi bisa didatangkan dan bisa cepat juga kalau memang ada potensi. Jadi tidak seperti produk-produk yang harus izinnya registrasi bisa sampai 6 bulan baru barang bisa didatangkan. Kalau produk-produk di industri food itu bisa cepat, maksimal 3 bulan barang sudah bisa didatangkan karena izinnya hanya dispensasi. Itu Sal. Ada lagi yang mau nanya? Terima kasih Pak Iwan penjelasannya. Yang lain gimana? Jatim di Jawa Tengah kan juga ada tuh industri farmasi steril. Sudah paham ya, jadi teman-teman sekarang sudah bisa meraba-raba. Mas, tanya Mas. Ya, siapa nih yang nanya nih? Mas, kalau yang untuk kopi, swab bisa pakai cold filter itu ya? Halo? Suaranya putus-putus, nggak jelas. Kalau untuk kopi Mas, industri kopi, cappuccino. Kemarin sih ada user kita nanya untuk nge-swab, tapi dia yang ini, yang apa namanya, yang free animal. Oh, bisa. Hah? Bisa. Jadi kalau ada untuk pengujian swab fasilitas produksi, biasanya dia swabnya kan menggunakan BPW. Ya. Nah, BPW kita juga sebenarnya sudah ada hasil pengujian di Saraswanti, itu bebas dari bahan non halal, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi di beberapa industri juga bisa menggunakan yang vegetable pepton, juga bisa. Jadi ada dua alternatif. Kalau si customer nggak yakin terhadap BPW kita karena masih mengandung hewan, sebenarnya bisa ditawarkan yang vegetable. Nah, yang vegetable itu sudah divalidasi oleh Indo Food Group, jadi sudah divalidasi oleh Indolacto sebagai pengganti dari BPW
untuk proses swab di fasilitas produksi di industri makanan dan minuman. Itu Bang Altur. Boleh tahu ininya Mas, dokumennya Mas nanti Mas. Sudah dikasih pastep kalau nggak salah, sudah ada semua di situ. Oh yaudah nanti saya minta. Tinggal minta saja ke Pak Step. Ya siap Mas Yas. Ya. Ini siapa ini? Indika Firmansyah. TSB sudah alternatif bebas porsain, tapi TSA dan MSA tidak. TSA dan MSA belum ada produk yang alternatif animal free-nya. Nah, jadi kalau teman-teman butuh TSA yang vegetable, nah sebenarnya bisa menggunakan vegetable pepton yang penggantinya TSB. Nah cuman kalau pengen bentuknya agar, bisa ditambah sendiri menggunakan agar teknis LP11. Itu bisa sebenarnya. Jadi meracik sendiri TSA yang bebas dari bahan hewan. Nah, cuman kalau MSA mannitol zat agar itu belum ada yang animal free-nya. Nah, kalau TSA punya kita, dia tidak bebas porsain karena sudah dilakukan pengujian di Saraswanti dan terdeteksi ada kandungan porsainnya. Jadi alternatifnya kalau tetap mau menggunakan TSA untuk kontak plate, jadi kan biasanya ini TSA-nya untuk kontak plate yang dia dikontakkan ke fasilitas produksi. Nah, itu bisa dibuat sendiri. Bisa meracik sendiri dari vegetable pepton ditambah agar teknisnya. Itu salah satu alternatifnya. Atau bisa juga ganti metodenya, bukan menggunakan kontak plate, tapi menggunakan swab. Itu salah satu teknik untuk metode surface monitoring atau monitoring permukaan. Yang tadinya menggunakan kontak plate, medianya TSA, bisa diganti medianya menggunakan vegetable pepton, cuma ditambah agar teknis, atau ganti metode menggunakan metode swab. Itu Mas Indika. Yang lain ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke environmental monitoring atau bertabrakan dengan media. Nanti setelah tabrakan, udara itu akan keluar melalui celah-celah, lalu akan dikeluarkan oleh alat. Nah, kalau menggunakan petri yang plastik, itu biasanya tebalnya yang berhubungan nanti dengan diameternya itu akan standar. Tidak akan terlalu tebal, tidak akan terlalu besar diameternya. Sehingga masih ada area untuk sirkulasi udara itu keluar. Tapi kalau menggunakan petri yang kaca atau yang gelas, biasanya bahannya itu agak lebih tebal. Nah, sehingga dia bisa menutup jalan udara yang harusnya keluar. Nanti kalau itu terhambat, si motor ini akan rusak karena akan bekerja keras nih. Yang harusnya alirannya lancar, tapi karena terhambat oleh petri yang menutup celah tadi, motornya akan cepat rusak. Nah, nanti utamanya alatnya juga akan cepat rusak. Itu kenapa rekomendasi penggunaan air sampel itu menggunakan petri yang disposable. Ini tadi TSA-WL, TSA wetosidin polisorbat, sebenarnya media TSA biasa, cuman sudah produk MAS 100. Ini produk keluaran punyanya merek. Jadi biasanya kan teman-teman pasti kalau di customer itu berkompetisi atau bersaing dengan produk merek yang paling utama. Nah, sebenarnya produk merek ini tipenya cukup banyak nih. Ada MAS 100, ada MAS 100 NT, ada MAS 100 Eco. Ada yang paling bagus itu sebenarnya MAS 100 CG. Ini bisa untuk kompresor gas. Kalau punya kita kan tidak bisa untuk yang ada tekanannya untuk kompresor gas. Nah, makanya punya kita ini sebenarnya kompetitifnya atau head to head-nya itu dengan MAS 100 atau MAS 100 NT. Tapi kalau MAS 100 Eco itu nanti sebenarnya bukan saingan utama kita. Makanya kenapa MAS 100 Eco itu harganya lebih rendah dibandingkan punya kita. Nanti ada alasannya. Kenapa sebenarnya komputer utama itu kalau kita dengan merek ini yang tipe 100 dan 100 NT. Jadi kalau MAS 100 dan MAS 100 NT itu sama persis dengan yang punya kita.
Petrinya bisa petri yang kecil atau yang gede. Nah, dia juga direkomendasikan untuk industri farmasi, Mas 100 dan Mas 100 NT. Tapi kalau Mas 100 Eco, dia petrinya tidak bisa diganti menggunakan petri yang kecil. Jadi dia hanya petri yang besar saja. Dan Mas 100 Eco, mana di sini? Ini teman-teman kalau bisa lihat, hanya direkomendasikan untuk di industri food beverage nih. Jadi tidak direkomendasikan sebenarnya di industri farmasi. Jadi kalau teman-teman nanti promosi ke industri farmasi, lalu bersaing dengan produknya si merek yang tipe Eco ini, sebenarnya teman-teman bisa edukasikan. Mungkin bisa dilihatkan brosurnya si Mas Eco ini nih. Ini dia hanya direkomendasikan untuk industri food. Nah, kenapa dia hanya direkomendasikan untuk industri food? Dia tidak ada sensor mass flow-nya. Nah, jadi mass flow ini hubungannya dengan air flow, teman-teman. Jadi kecepatan udaranya. Nah, kalau punya kita atau Mas 100 dan Mas 100 NT itu ada sensor mass flow-nya. Jadi kalau dia nanti ada hambatan motornya, alatnya ini akan ada signal. Tapi kalau yang Mas Eko ini enggak. Jadi sebenarnya Mas Eko ini hanya kayak istilahnya vacuum cleaner lah. Memang tapi kalau kecepatannya sudah disesuaikan kecepatan untuk air sampler, yaitu 100 liter per menit. Jadi ini salah satu kenapa Mas Eko ini harganya murah. Bisa lebih murah dibanding kita. Nah, karena dia tidak mempunyai mass flow sensor. Dan juga dia hanya direkomendasikan untuk food beverage, walaupun di sini ada keterangannya untuk clean room. Nah, tapi sebenarnya sangat hanya rekomendasinya untuk food beverage. Dan di sini petri yang digunakannya pun hanya petri standar 90, tidak bisa menggunakan petri yang 55. Tuh. Itu salah satu informasi. Saya lagi buat nanti dibikin tabel mengenai perbandingan dengan komputer. Nanti kalau sudah jadi juga akan saya sharing ke teman-teman kali ini. Nah, selanjutnya informasi yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah mengenai program yang baru saja saya launching ke minggu ini ya. Untuk yang tadi teman-teman ada yang mau tanyakan, Mediapil dan juga environmental monitoring, saya rasa cukup jelas saya. Nah, ini selanjutnya adalah sosialisasi program. Sosialisasi program untuk air sampler ini kemarin sudah saya email ke supervisor dan kepala cabang. Jadi kalau PS mungkin nggak saya kirim karena terlalu banyak PS yang baru, saya emailnya nggak punya. Makanya saya diwakilkan saja ke supervisornya. Jadi ini program untuk penjualan air sampler, teman-teman. Kan nanti si supervisor ada target. Satu supervisor, satu alat. Nah, makanya ini saya buatkan rewardnya. Jadi program ini adalah untuk PS, untuk supervisor, dan kepala cabang. Nah, ini yang dijual ini bisa air sampler yang stainless atau air sampler yang aluminium. Kalau air sampler yang stainless, stoknya masih banyak, ada 15 unit. Tapi kalau yang air sampler yang aluminium, tinggal 1. Dan ini baru masuk 1 lagi, jadi artinya ada 2. Makanya kenapa target untuk kepala cabang, saya kasih targetnya target yang stainless. Nah, ini syarat ketentuan dari program. Program ini berlaku 1 Januari sampai 31 Desember. Berlaku untuk semua customer, semua channel, mau dia supplier, mau dia akademi, mau dia farmasi, food, pokoknya berlaku. Nah, cuman syarat yang pertama adalah maksimum diskonnya 40%. Nah, kenapa maksimum 40%? Karena saya akan mengapresiasi atau reward ini diberikan kepada teman-teman yang benar-benar head to head-nya dengan produk yang setipe. Tapi kalau tadi produknya dengan Mas Eko, pasti kita diskonnya akan lebih dari 40, bahkan mungkin dari lebih 50. Nah, itu sebenarnya kita bukan head to head-nya. Tapi kalau teman-teman bisa meyakinkan
Kalau kita lebih bagus, itu akan kita apresiasi. Makanya sebenarnya dengan diskon kita 40, harga kita sangat bersaing dengan Mas 100 atau dengan Mas 100 NT. Nah, reward atau insentif buat teman-teman PS itu 1% dari DPP. Misalkan teman-teman jual diskon 40, berarti kan netnya 142 juta. Nah, insentif bagi teman-teman PS itu berarti 1,4 juta. Nah, untuk supervisor beda lagi. Nah, supervisor karena punya target masing-masing supervisor 1 unit setahun, maka jika teman-teman bisa menutupi target jual 1 unit, itu insentifnya 500.000 untuk unit pertama. Tapi teman-teman supervisor jualan lagi unit kedua, itu rewardnya lebih gede, yaitu 1,5% dari DPP. Lumayan kan untuk unit kedua yang dijual. Dan jika teman-teman jualan lagi unit yang ketiga, itu rewardnya 0,5 dari DPP dan selanjutnya. Jadi kalau yang keempat, kelima, pokoknya rewardnya 0,5%. Jadi kalau teman-teman supervisor sudah memenuhi kewajibannya jual 1 alat, dapat reward 500.000. Tapi kalau teman-teman jualan yang kedua, artinya melebihi target, dapat special reward 1,5% dari DPP. Nah, lalu jualan lagi unit yang ketiga, dapatnya 0,5% dari DPP. Value-nya lumayan cukup banyak. Lalu untuk branch manager, targetnya beda lagi. Kalau branch manager dihitungnya berdasarkan supervisor yang ada. Contohnya di Jakarta 2 ada 3 supervisor, maka target unitnya 3. Dengan asumsi diskon maksimal 40, maka target per tahunnya itu 426 juta. Dan reward yang diberikan itu 3 juta langsung. Nah, reward ini diberikan ke BM kalau target value sudah tercapai. Nah, contohnya Pak Michael bulan Januari ini jualan langsung 3 nih, otomatis Pak Michael nanti bulan Februari kalau pembayaran sudah selesai semua dapat 3 juta. Nah, lalu tiba-tiba Pak Michael bulan Februari jualan lagi, misalkan 1 unit. Nah, Pak Michael dapatlah insentif tambahan sebesar 500.000, tapi yang 3 jutanya sudah nggak dapat. Kalau yang 3 juta ini sekali setelah target per tahunnya tercapai. Itu untuk reward branch manager, dan reward ini akan diberikan setelah pembayaran terselesaikan, dan juga ada klaim dari PS, supervisor atau BN yang mendapatkan reward. Jadi